Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali rasanya hari ini kita kembali menjadi satu inspirasi kita bersama, di mana tadi sudah pemirsa saksikan beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang Prabu Dias. Saya memanggilnya karena lebih akrab itu hampir semuanya panggilnya Mamo. Nah, seperti yang pemirsa tadi ketahui, mulai dari kegiatan lingkungan, bagaimana bersama komunitas yang ada di kota Cirebon, sampai dengan kegiatan mengawal tudong. Nah, baik pemirsa, kita sapa langsung. Sebenarnya saya tuh bingung, pemirsa. Karena begini, seorang Prabu Dias ini ya wartawan dulu ia pernah, pengusaha pernah, komisaris iya, Panglima Macan Ali, Laskar Agung Macan Ali Nusantara. Tapi mungkin saya lebih ke Panglima Macan Alinya saja, karena selama ini warga kota ya lebih lekat ya mau ya, ya dibandingkan dengan komisaris atau wartawan ya. Baik, kita akan tanya langsung. Ini kan masyarakat bukan hanya Cirebon ya, bahkan seluruh dunia, ketika helatan tudong itu bisa mengharumkan nama Indonesia. Bagaimana mengubah wajah dunia yang seolah-olah Muslim Indonesia itu seperti gimana. Dan Mamo ini kan berhasil dengan kegiatan Mamo ini, akhirnya ya salah satunya yang kita ketahui bahwa dari Kementerian Luar Negeri juga mengucapkan selamat atas ya raihan yang mereka ya dari beberapa negara itu memberikan kabar, memberikan ucapan selamat kepada Indonesia dengan keberhasilan. Sebenarnya saya pengen tahu sih awal dari tudong ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau Laskar Agung Macan Ali Nusantara itu kan bukan hanya di Cirebon, di Jawa Barat atau di Indonesia, tapi ada di beberapa negara di luar Indonesia seperti Sarawak, Singapura, Malaysia, Thailand, sampai Taiwan juga, di Hong Kong ada. Iya. Mereka adalah pekerja migran Indonesia. Mereka mendirikan perwakilan-perwakilan Macan Ali di sana. Ada beberapa negara yang telah saya kunjungi, di mana Islam merupakan minoritas di negara tersebut. Itu Indonesia dianggapnya negara intoleran karena tanda kutip ya, ada sekelompok oknum yang kelihatannya lagi, kelihatannya intoleran, sehingga mencap Indonesia itu intoleran. Itu beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya berkunjung ke beberapa negara. Pada tahun 2019 datanglah di tempat ini satu orang biksu atau bante asal Cirebon membawa dua orang lumpuh atau tokoh-tokoh utamanya Buddhis. Itu bersilaturahmi kepada saya dan bercerita bahwa ingin sekali tudong itu melintas ke Indonesia. Saya bilang, tudong itu apa? Tudong itu adalah ritual tertinggi para bante atau biksu, yaitu jalan kaki ribuan kilometer. Semakin jauh, semakin tinggi derajat kebiksuan. Mereka akan berjalan kaki dari Thailand, melewati Malaysia, Singapura, dan langsung ke Borobudur. Itu 3.000-an kilometer dan memakan waktu sekitar 3 bulan. Bila silakan bisa begitu, tapi harus ada sebuah komunitas atau lembaga atau negara yang mau menjamin keselamatan kami. Ya bilang, udah kami yang negara itu 2019 Desember. Kemudian kami juga berkunjung ke beberapa negara yang mayoritas Buddhis. Kami juga mempelajari bagaimana sih perlakuan umat Buddhis terhadap para tokoh-tokoh agama ini. Karena kenapa saya harus belajar? Kalau itu terjadi nanti, kan kami yang mengawal, kami yang menyelenggarakan, kami yang melayani. Jadi jangan sampai salah. Bulan Februari kami harus kembali ke Indonesia karena COVID kan. Jadi tudong itu batal.
2019 itu. 2020 di Februari Maret yang rencananya tadi mau berangkat batal karena ketika tahun 2022 akhir PPKM dicabut oleh negara, pertanyaan itu muncul dari para partai masih menyelenggarakan atau tidak. Ya saya bilang karena negara sudah memperbolehkan aktivitas setelah pasca COVID, saya bilang saya nyelenggarain. Dan bulan Januari 2023 kami membuat surat pemberitahuan kepada pemerintah, kepada presiden, sampai ke polsek-polsek orang yang akan dilintasi, termasuk ke organisasi ini seperti Walu. Ya. Tapi sampai kami berangkat ke Thailand pada 17 Maret 2023, surat yang sudah kami layangkan dari awal Januari itu tidak ada satupun. Jadi tidak ada respon. Tidak ada respon. Tapi pemikiran kami, yang penting saja dengan rombongan tidak melanggar undang-undang keimigrasian. Kalau dari Thailand ke Indonesia itu kan ada visa, visa gratis dan umum 30 hari. Anggap aja itu turis deh. Ya. Kalau memang saat itu pemerintah juga tidak beri. Kami berangkat dari ibu kota Nakhon Si Thammarat itu tanggal 23 Maret 2023. Sampai ke perbatasan Malaysia itu, Thailand, satu sekitar 14 hari. Tapi karena mau lebaran, kami tinggalkan Tudong. Tudong tetap berjalan melewati Malaysia. Saya pulang ke Indonesia hari minggu terakhir Ramadan. Kemudian kami buka posko mudik juga kan. Yeah. Nah, A+7 dari lebaran saya nyusul kembali melalui Kuala Lumpur, bertemu di perbatasan Johor. Ya. Dari situ kami mulai menawar kembali sampai ke Pulau. Jadi lintasannya Thailand, Malaysia, Singapura, masuk Indonesia di Batam itu 8 Mei, tanggal 9 Mei terbang ke Jakarta, dan dari Jakarta mulai 9 Mei jalan sampai datang 30 Mei, 31 Mei di wilayah Kuntilan dulu. Ya. Tudong ini buat kami, buat Rasan Ali tidak ada Rp1 pun. Ya. Dana bantuan dari masyarakat, dari pemerintah atau dari organisasi yang berkaitan dengan desain, Ruby. Tidak. Kami memang benar-benar mandiri. Yang berangkat, yang awal sampai berhari-hari itu di Indonesia aja 1 bulan. Ya. Awal dari Jakarta saya ini. Semua orang Macan Ali biaya sendiri. Dan hebatnya Mas, orang Macan Ali itu yang mau berangkat itu, yang mau ngawal itu. Ada yang jual HP, ada yang jual motornya untuk bekal sendiri. Sampai begitu. Iya. Kenapa demikian? Karena kami ini mau menyelenggarakan Tudong, ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Dibuktikan dengan kami, organisasi non-muslim, kami semua seorang muslim semua, tapi mau menyelenggarakan Tudong dan mengawal serta melayani para siswa atau para bandar. Tujuannya itu. Yes. Tapi kalau para bandar sendiri, kegiatan Tudong merupakan ritualnya beliau, tidak punya politik apa. Kayak kami nyambung, tidak punya tendensi apa-apa, kami nyambung. Jadi itu kami lakukan, dan alhamdulillah saya sendiri Mas tidak tahu kalau Tudong itu jadi trending topik dunia. Ya, sadarnya saya adalah ketika di Borobudur ada TV Chili, dari Chili Amerika Latin datang hanya untuk wawancara. Dari CNN Asia, dari Situday, dari NHK Jepang, dari AFP, dari kantor-kantor berita dunia itu wawancara. Kalau dari Indonesia nya kayak model beberapa media-media nasional dan internasional yang besar itu udah pasti. Saya tidak tahu kalau itu dari dokter. Tapi ketika banyak yang mengucapkan selamat bahwa sampai Amerika Latin aja sampai ke Indonesia untuk menemani saya wawancara, itu saya baru sadar bahwa Tudong menjadi perhatian dunia. Dan itu terbukti ketika Maulid Nabi kemarin ada perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, yaitu staf ahli
Menlu Pak Asep Sobari berkunjung ke Matan Ali, intinya memberitahukan bahwa banyak negara-negara dunia yang memberikan ucapan selamat kepada Indonesia sebagai negara yang toleransi, dibuktikan dengan Tudong. Dan beliau juga atas nama Tudong lagi mengucapkan selamat. Ya. Jadi intinya bahwa Tudong itu tidak semudah orang yang dipikirkan, tapi beliau banyak pernik-perniknya. Ya. Tapi kami alhamdulillah karena nawaitunya memang kita tidak macam-macam, Ya. semuanya lancar Dan dimudahkan ya. sangat dimudahkan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga bangsa. Saya yakin dari mulai Bekasi sampai Borobudur 1 bulan, setiap saat orang berjejer di pinggir jalan, itu saya yakin bukan umat kita. Ya. Hanya beberapa persen. Dan yakin dari umat yang lain, terutama Muslim sebagai mayoritas. Ya. Dan saya terharu ketika ada madrasah, ada Saidiyah, Anak-anak sekolah itu di pinggir jalan tuh semua dikerahkan untuk menyambut para Tudong, para bandit Tudong melintas pesantren di pinggir jalan. Dan kami juga pernah diculik. Kalau saya di depan, rombongan di Banten itu hilang. Itu di daerah Kandang Haur kalau nggak salah. Indramayu. Saya dikasih tahu tuh hilang. Ternyata dibelokkan oleh teman-teman dari MWCNU, NU dari sana, Ansor Bangsa itu, dibawa ke sekretariatnya. Pikir saya mau diapain, ternyata dijamu. Dijamu, dikasih makan, minum, pokoknya betul-betul dilayani. Saya sampai terharu. Juga ada beberapa gereja seperti di Kendal, itu meminta kami untuk malamnya tidur di dalam gereja. Pokoknya di luar dari ekspektasi kami. Dan makan dan minum tidak kekurangan dari masyarakat di dalam menghormati para Banten. Itulah bakti kami untuk negara. Akhirnya Indonesia sudah tidak lagi disebut negara intoleran. Mohon maaf, di beberapa negara yang minoritas Muslim, orang Muslim di sana itu termarginalkan. Bahkan ketika kami memberangkatkan Tudong itu ada kejadian di mana orang Muslim termarginalkan oleh umat yang lain di negara tersebut. Tapi ketika kami sudah ngawal, sampai detik ini tidak ada saya mendengar umat Muslim di beberapa negara yang mayoritas misalnya Buddhis, Hindu, itu termarginalkan. Mereka malah dihormati karena umat Muslim di Indonesia sudah menunjukkan jangan. Jadi sebuah karya nyata dari niatan untuk menjadikan sebuah toleransi yang sebenarnya ini akhirnya berdampak terwujud. Karena universal karena gini, kami juga tidak menyangka bahwa ini menjadi isu dunia. Isu dunia. Padahal kami hanya ingin menunjukkan ini Indonesia. Itu kan banyak pejabat, banyak tokoh di Indonesia selalu mengatakan bahwa kita harus berbineka tunggal ika. Kita harus jaga toleransi, kita harus jaga persaudaraan. Tapi tidak ada prakteknya. Misalnya contoh pendirian tempat ibadah non-muslim kita, pemerintah tidak bisa terlalu intervensi. Itu juga menjadi salah satu semangat kami. Ini loh toleransi itu dipraktekkan. Ini loh. Langsung prakteknya. Walaupun saya juga banyak dicaci maki. Ketika saya pakai baju gamis, pakai topi haji, ketika saya harus beranjali, ketika saya harus bersedekah untuk memberikan makan, banyak dicaci maki. Muslim gitu kan, penyembah, padahal dia nggak tahu bahwa kami itu melayani. Kenapa demikian? Saya juga akan marah apabila kiai saya, ustaz saya dilayaninya sebarang-barang. Asal saja. Saya juga begitu juga Muslim. Makanya agar tokoh-tokoh ulama kami juga dihormati,
ya kita juga harus toleransi. Wajar saja kalau kita beranjak. Jadi kami praktekkan Mas, dan itu sangat penting karena toleransi harus kita jaga. Kalau tidak dijaga, Indonesia ada 16.000 sekian pulau, ada ribuan suku, ada 6, 7, 8 agama dan kepercayaan. Di Suriah, negaranya satu agama, satu suku, terjadi perang saudara. Di Indonesia, berbagai suku ada. Jangan sampai tumpah ya. Dan hanya kami yang harus menjaga toleransi. Akhirnya ini pun yang membawa Mamo ini menjadi pembicara di beberapa perguruan tinggi kayak di luar negeri ya, terkait toleransi. Iya, ada beberapa, saya udah ngeliat perguruan tinggi di China, kemudian di Manila, dan saya juga jadi narasumber atau pembicara di beberapa simposium internasional atau seminar internasional tentang trans, kebudayaan, tentang perdamaian, tentang toleransi. Dan pastinya kami menceritakan pengalaman kami, bagaimana menunjukkan ketoleransian dengan menjaga hidung misalnya. Kemudian kami juga bercerita bahwa para wali sebagai penyebar agama Islam, bukan hanya di Cirebon, bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke pantai Gading Afrika, itu mengajarkan toleransi. Apa contohnya? Ada abad ke-13, Cheng Ho dalam hibah keliling dunia 7 kali itu mampir ke Muara Jati. Banyak pasukannya yang tidak ikut, bermukim di Cirebon, mendirikan biara atau pantai di Jamblan, Lereng, Lasati. Yang kedua, 80 tahun kemudian Cirebon dari pusat pengembangan agama Islam. Para wali kumpulnya di sini. Tapi tempat ibadah non-muslim tidak pernah disebut. Umat yang non-muslimnya tidak pernah dicaci maki, tidak dikafir-kafirkan, semuanya dirangkul. Dan itu sampai sekarang berdiri. Kami menjaga marwah leluhur itu, mengabarkan kepada dunia bahwa Islam yang sebenarnya dari Islam ini dibuktikan dan sudah dilaksanakan oleh seorang Panglima Laskar Agung Macan Ali Nuswantara. Pemirsa, semangat untuk go internasional ini, saya bilang go internasional, ini sebenarnya berawal dari karena kepedulian dan rutinitas beliau dalam rangka menggerakkan segenap komponen yang ada di kota Cirebon. Kita coba akan melihat beberapa kegiatan yang ada di kota Cirebon, di mana seorang Prabu Dias, Mamo ini menjadi pendorong dan pelopor kebersamaan itu. Kita saksikan pemirsa liputan yang satu ini. Menyatukan langkah dan semangat dalam menyelamatkan kelestarian alam digagas oleh Forum Lingkungan Hidup dan Budaya bersama komponen yang ada di kota Cirebon seperti Forkopimda, Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana, dan beberapa komponen lainnya menggelar kegiatan peringatan Hari Mangrove Dunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli. Peringatan Hari Mangrove Dunia ini pun sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Cirebon. Kegiatan yang dilaksanakan di Pantai Api-Api, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Kalijaga, Kota Cirebon ini diharapkan menjadi momen berkelanjutan sebagai bagian dari kelestarian menjaga Pantai Cirebon. Seperti diketahui, panjang Pantai Kota Cirebon memiliki panjang 9 km. Dari panjang 9 km itulah berbagai potensi bisa dihasilkan bila kita mampu merawat dan menjaganya dengan baik. Rangkaian peringatan Hari Mangrove Sedunia tingkat nasional. Di sanalah aku berdiri dari payung ibuku.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia. Oleh Ketua Pelaksana, pada yang terhormat, izin menyampaikan bahwa pada hari ini kami menyelenggarakan penanaman 10.000 mangrove di Pantai Kalijaga. Izin menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini bukan nama saya, mau itu masyarakat mohon sadar lingkungan. Jadi disingkat Mamorwai Daring yang temanya adalah gerak setara. Jadi gerakan semai tanam pelihara. Beberapa kegiatan itu pemirsa menjadi sebuah rutinitas dan semangat tersendiri. Keberadaan Laskar Agung Macan Ali Nusantara ini selalu menjadi pelopor, mulai dari bersih-bersih, mulai dari hal-hal positif lainnya yang di Kota Cirebon yang pemirsa saksikan. Nah, ini ini kan kayaknya mau nih punya energinya berlebih ketika setiap kegiatan di Kota Cirebon. Kalau boleh tahu nih apa yang menjadi motivasi hingga seluruh dari anggota Laskar ini di mana Mamo memerintahkan semuanya langsung mengerjakan. Gimana, Pak? Jadi Laskar Agung Macan Ali Nusantara itu bukan ormas, ya, bukan OKP dan bukan LSM, tapi mengacu pada sejarah tahun 1527, di mana Fatahillah membawa dua Raja Kesultanan Cirebon itu membawa hampir 2.000 pasukan berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. 2.000 pasukan ini bukan hanya tentara, dari mulai pembesar, tentara, rakyat biasa, petani, nelayan, muslim dan non muslim. Kenapa ada rakyat biasa? Karena Ki Gede Bungko itu seorang tokoh di Kampung Bungko itu membawa para nelayan menjadi pasukan laut namanya Sarwajala. Itu yang mengawal pengusiran dari Sunda Kelapa ke Malaka dengan perahu-perahu tradisional. Berarti angkatan lautnya Cirebon namanya Sarwajala. Kemudian infanterinya, kavalerinya di darat itu dipimpin oleh ada Ki Gede Grogol, Ki Gede Depok. Makanya kalau kita di Jakarta ada Kuningan, Depok, Grogol. Itu dulu ketika berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, para pembesar-pembesar dari desa-desa itu dikasih wilayah. Ini loh Ki Gede Depok, ini loh Ki Gede Grogol, ini loh Adipati Kuningan, ini loh Ki Gede Ujung Cemik. Nah, hanya sebagai simbol patok kembali ke Cirebon. Makanya namanya hampir seperti yang bernama desa itu. Dari hal itulah kami ambil. Bayangin Portugis dengan meriamnya, dengan senapannya, itu bisa kalah, bisa keluar dari di Indonesia, Sunda Kelapa.
hanya dengan orang-orang yang tidak terlatih dalam perang. Itu saya ambil. Kenapa bisa begitu? Karena satu kompak, kebersamaan, saling percaya, menjaga amanah. Ya amanah yang membawakan wajah kesultanan dari Sunan Gunung Jati ke melihat wajah itu kan wajah amanah pering semuanya kok. Nah sementara saat itu 2015-2016 saya melihat adanya krisis moral, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, tokoh pemerintah. Munculnya beberapa organisasi-organisasi yang seolah-olah negara ini miliknya sendiri, yang anarkis, yang intoleran, dan yang ingin mengganti ideologi negara dari Pancasila ke ada yang khilafah lah, syariat alam. Ini saya kira juga yang ini. Sebagai mitra bangsa, saya khawatir itu terjadi. Makanya saya dengan teman-teman, dengan yang lainnya itu, yuk kita bangkitkan kembali yang sekarang. Yang visi misinya hanya menjaga kedaulatan NKRI yang berbineka tunggal ika dan berpancasila. Yang kedua adalah menjaga marwah leluhur. Apa sih marwah leluhur? Yang menjaga akhlak, adab, sopan, santun, ajarannya, peninggalannya, filosofinya. Semua kita harus lakukan. Karena peninggalan-peninggalan para leluhur, para wali itu sangat baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk Indonesia secara universal kayak kami nggak mampu. Kami memakai suku Cirebon. Ya. Di Cirebon, saya melihat banyak komunitas kesukuan yang juga mengkotak diri. Kenapa mengkotak diri? Karena takut tidak diterima. Ya maaf nih. Ya. Misalnya ada organisasi Tionghoa, organisasi suku yang lain. Mereka bersatu, mereka membuat kegiatan sosial, tapi selalu hati-hati. Iya. Pada wilayah-wilayah yang dianggapnya mau menerima mereka. Padahal itu adalah kelompok-kelompok yang potensi melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan saya kira sah-sah saja. Makanya diawali dengan kaminya sendiri. Kami membentuk forum lingkungan hidup dan budaya. Karena lingkungan hidup dan budaya itu sebetulnya menyambung dari satu. Budaya itu luas, budaya kepemimpinan, budaya beretika, budaya macam-macam. Lingkungan hidup bukan hanya kita nanam pohon, tapi menjaga ketetanggaan, menjaga hak-hak masing-masing. Jangan berbicara hak, saya bikin motor brong di depan rumahnya Mas, mau setengah malam, dan itu hak saya, motor saya, bensin saya, tapi itu kan tidak baik. Makanya kami mencontohkan dulu ya. Kami Laskar Lantar Ali, kemudian Forum Lingkungan dan Budaya mulai melakukan kegiatan yang utama adalah bersih-bersih. Gimana bersih-bersihnya? Di tengah kota. Mau cari sensitif tidak? Tapi tujuannya adalah kalau di kota sudah jelas, semuanya adalah rumah-rumah unit usaha yang sebagian besar milik orang Tionghoa, orang Arab. Kami bersih-bersih di situ. Jadi tidak melihat pemiliknya siapa. Dengan harapan mereka akhirnya terbuka bahwa kami masyarakat Cirebon itu selalu menerima siapa saja. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan sosial, bersih-bersih di tempat ibadah di luar non-muslim, orang non-muslim. Kemudian kami melakukan berbagai kegiatan seperti menanam mangrove, menanam pohon-pohon keras, kemudian bakti sosial, santunan anak yatim. Itu bukan hanya muslim. Saya koordinasi dengan gereja Katolik misalnya, sama Yosef. Ada nggak sih umat Katolik yang yatim piatu? Ya maaf, yang ekonominya juga perlu kita bantu. Walaupun dia menutup diri, akhirnya sedikit kita tidak ada tujuan yang lain. Kemudian kita juga datang ke PIS, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia sebentar. Kan ada juga umat yang non-muslim juga ada yang butuh bantuan kita. Itu kita masuk. Kegiatan itu murni mandiri, murni urunan kami komunitas. Ketika kami menyelenggarakan suatu acara, ketika kami mengundang komunitas yang non-muslim, organisasi-organisasi yang lain, kami undang. Kami ajak bersama.
tapi kami tidak pernah minta. Iya. Tidak pernah minta. Sampai akhirnya ada tokoh Tionghoa di Cirebon tuh marah sama saya. Marahnya tuh, kamu setiap acara undang saya, tapi kamu tidak pernah melibatkan saya dalam kegiatan. Dia bilang, kenapa? Apa? Kan udah diundang. Jadi saya ini maulah kalau diminta sumbangan. Oh, kalau saya tidak minta, tapi kalau misalnya mau berbagi silakan. Jadi akhirnya mereka sendiri yang menawarkan. Ada satu cerita yang lucu buat saya. Ketika saya urunan dapat uang, mau santunan anak yatim. Di grup kami itu, siapa yang mau makan bersama silakan datang, kami siapkan. Misalnya maaf, kami punya anggaran 5 juta buat santunan anak yatim, buat ngasih door prize, ngasih makan siangnya. Tiba-tiba ada yang telepon, Mas, berapa anak kasih? 100. Oke, nasi kotaknya saya kasih ya. Oh iya. Besoknya lagi, Mas, berapa anak sih? 100 anak. Biasanya ngasih berapa? Sekian rupiah. Oke, kalau gitu 100 anak saya ngasih. Apalagi? Kayak boneka, kayak buku ikro segala. Jadi uang kami semua tidak laku. Acara itu justru uangnya dari rekan-rekan yang lain. Nah itu saking karena udah kelar. Saya mendobrak bahwa Anda tidak termarginalkan. Anda tidak perlu mengotak diri. Dan ini yang membuka akhirnya membuka. Jadi dengan pendekatan yang nyata, pendekatan yang santun. Kan selama ini kan apabila orang yang non muslim atau non pribumi diajak menjadi sebuah panitia, dijadikan ATM, nyumbangnya itu paling besar. Itu yang membuat mereka trauma. Pasti saya suruh nyumbang paling gede, gitu loh. Iya, itu loh. Nah itu kita tidak di situ. Kami rangkul semua, kami ajak bersama. Ada umat Hindu, Konghucu, Buddhis, segala macam. Itu kami ajak bersama. Kami diskusi apa yang kita berikan. Dari hal-hal itu, akhirnya semuanya menyatu. Sekarang menyatu. Semua di Cirebon, semua sekarang menjadi saudara. Misalnya contoh, setiap berapa minggu sekali itu yang namanya pastor, romo, pendeta, ustadz udah jelas ya, itu kumpul di sini. Ke depan, 1 bulan ke depan apa yang kita lakukan di masyarakat? Oh, kita memberikan doa ini segala macam. Itu terjadi. Dan ternyata sangat mudah. Mereka mau bergabung, mau bekerja, mau berbakti sosial. Bayangin tiap bulan 3 bulan sekali. Saya contoh, SMCI 3 bulan sekali mengadakan donor darah dan biji terang. Itu yang donor darah itu dikasih hadiah jam tangan mahal. Itu kan sebuah hal yang istimewa. Saya salut ya. Kemudian saat COVID, kami bahu membahu berbagi sembako dan lain-lain. Dari itu kami bersatu. Dari itu semua akhirnya terbuka lagi bahwa minoritas tidak termarginalkan, tidak perlu mengkotak diri dalam masyarakat. Ketika bergabung, ya maaf ya, kemarin ada sebuah gereja di Cirebon memberikan 400 paket sembako, di mana satu paket itu 200.000 buat para tenaga, buat karyawan pemadam kebakaran. Nanti ada program lagi untuk yang gagal tutupan kereta. Itu kan orang-orang yang tidak terpikirkan, padahal butuh bantuan kita. Nah, munculnya dari mana? Dari orang-orang yang non-muslim, orang-orang non-pribumi. Mereka akhirnya berani bergerak sendiri. Karena mereka, oh, ternyata orang Cirebon begini ya. Akhirnya mereka gerak sendiri, nggak melibatkan kami. Kami hanya dilibatkan menjadi tamu. Kenapa? Ya karena mereka udah tahu bahwa Cirebon itu benar-benar toleransinya tinggi. Benar-benar toleransinya tinggi. Saya tersinggung Kak. Apa pun nggak usah ikutan yuk nonton. Itu yang harapan saya. Semuanya memiliki. Jadi diawali dari Laskar Agung Macan Ali ini, Pak. Kehadirannya sebagai perekat, bukan penyekat. Dan ini akhirnya ya menjadi sebuah keyakinan ya
bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu ya kalau kita buka sejarah masa lalu juga Cirebon ini kan Ya sudah berbineka dari awal sebelum negara ini terbentuk. ya Makanya Mas Ali itu bukan Nusantara, Ya. tapi Nuswantara. ya Kalau Nusantara itu Indonesia sekarang. ya Tapi Nuswantara itu Majapahit, Sriwijaya itu kan sampai ke Afrika, sampai ke Sampah. Dan mereka sekarang sudah tidak segan. Ketika ada perayaan, misalnya contoh umat Kristiani, ya saya diundang di setiap gereja dalam merayakan Natal dan Tahun Baru, saya dikasih kostum sambutan. Bayangin, saya Muslim, tapi begitu dihormatinya dikasih kostum sambutan di acara mereka. Saya ini juga baru datang dari acara Natalnya Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia di Cirebon. Saya juga diminta untuk sana. Sebuah kebanggaan bahwa mereka akhirnya tahu Muslimnya Indonesia, Islam Nusantara, inilah yang sebenarnya. begitu sejuknya ya. Segitu itu agar mereka tahu. Nah itulah akhirnya berdampak, Mas, bahwa dari Cirebon lah semuanya berkumandang. Dan contoh Cirebon. Dan yang menggaungkan itu semua adalah sosok yang di depan saya ini pemirsa, Prabu Dias Mamo, Panglima Laskar Agung Macan Ali. Ini kalau saya tuh ya Mamo banyak kegiatan, sering diundang, berbagai kegiatan lah. Bukan saja dari komunitas-komunitas yang ada ya. Ini kan masyarakat-masyarakat juga yang memiliki sebuah kegiatan, khususnya kegiatan sosial, banyak mengundang Mamo gitu kan. Ini ada yang bilang katanya Mamo bisa menjadi salah satu solusi untuk kepemimpinan Kota Cirebon ke depan. Ini tanggapan Mamo gimana? Ya, sebetulnya dari sebelum 2019 itu banyak tokoh dan organisasi yang mendorong saya untuk ikut berkompetisi dalam pilkada Kota Cirebon. Tapi buat saya sebetulnya itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana saya diterima masyarakat, kegiatan kami juga mandiri dan tidak terbebani dengan apapun. Itu saya lewatin. Tapi baru-baru ini saya kaget, tiba-tiba ada komunitas apa juga saya nggak tahu membuat polling wali kota dan wakil wali kota. Ternyata di polling wakil wali kota itu saya masuk di 2 besar ya dengan saudara kami dengan Sohib. Ya, nah saya pun banyak ditelepon orang. Serius dari wakil wali kota saya bilang siapa ya yang pengen. Tapi ketika mereka menjelaskan bahwa di polling itu, saya juga kaget. Ada kaget, ada bangga, tapi juga langsung berpikirnya kalau ini sampai terjadi, siap tidak siap harus siap. Ya, suka tidak suka harus suka. Karena kita berbicara universal, bukan kepentingan pribadi. Hanya saya berdoa saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mana masyarakat mendorong saya, para tokoh di Cirebon, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama dan lain-lain, juga banyak partai politik yang mengusung, saya siap. Tapi jika ada yang lebih baik dari saya, misalnya Kang Gani Jailani menurut saya lebih baik dari saya. Kenapa tidak yang lebih baik? Karena kalau punya saya juga harus diskusi dengan keluarga secara matang. Kami juga harus minta izin kepada komunitas-komunitas yang ada di Cirebon yang di mana saya sebagai pembinanya, terutama di keluarga besar masyarakat. Saya juga sebagai Dewan Pembina Forum Guru IPS Guru Indonesia Publiki, Dewan Pembina Barisan Muda Tionghoa Indonesia. Saya juga aktif di PSMTI, di inti di banyak komunitas yang kami juga tidak boleh menyepelekan, harus bicara gitu. Tapi setidaknya memang Cirebon harus dipimpin orang yang harus punya inovasi. Ya. Orang yang betul-betul berani mengubah Cirebon yang tetap berstandar sebagai kota wali, tapi juga menjadi kota yang modern. Walaupun tidak disebut megapolitan, bukan dipimpin oleh seseorang wali kota atau wakil wali kota yang mempunyai kepentingan pribadi,
dan Bolongan. Ya. Karena sampai kapanpun Cirebon akan stagnan. Mas bisa lihat Cirebon saat ini yang luasnya 37,5 sekian kilometer sudah tidak bisa diapa-apa. Lahan sudah tidak ada. Menjadi kawasan industri tidak bisa. Hanya bisa sebagai kota jasa dan perdagangan. Sehingga PADS pun stagnan di situ. Sudah stagnan, ketemu pemimpin yang tidak memahami ya, masyarakat secara luas. Bagaimana membangun infrastruktur, bagaimana membangun moral spiritual masyarakat, bagaimana meningkatkan standar ekonomi masyarakat, kesehatan masyarakat, dan pendidikan anak-anak kecil. Sebab kalau mindsetnya menjadi kepala daerah Cirebon hanya ingin kaya, hanya kepentingan pribadi dan kelompoknya, saya kira di 280.000 penduduk kota Cirebon akan terus menjadi korban. Ya, makanya walaupun itu sebagai wacana saja, hanya mempunyai sebuah konsep bagaimana menciptakan PADS, menaikkan PADS kota Cirebon. Kalau berpatokan dari PBB, pajak restoran, pajak jasa, dan lain-lain itu tidak akan bisa berkembang. Tapi ada tempat-tempat potensi yang bisa dijadikan peningkatan pajak. Misalnya Pelabuhan Cirebon. Iya. Pelabuhan Cirebon adalah milik Pelindo. Milik Pelindo sebagai operator pelabuhan. Sebagai regulatornya adalah KSOP di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Harus dikolaborasikan. Sementara ini kelihatannya belum kolaborasi karena mungkin ada ego masing-masing. Iya. Harusnya ada kesinkronan. Apa coba? Pelabuhan Cirebon dioptimalkan. Bagaimana harus dioptimalkan? Yang pertama, mungkin pemerintah kota Cirebon atau provinsi berkoordinasi dengan Pelindo pusat untuk membuat infrastruktur baru. Misalnya pengurukan alur pelabuhan. Dari 5 sampai 7 LWS ditingkatkan dari 7 sampai 9 LWS. Karena kalau tidak ditingkatkan, kapal kargo nggak akan bisa masuk. Yang bisa masuk hanya sekedar kapal feeder misalnya, atau kapal-kapal yang jenis kecil ya, 30 sampai 300 GJ. Nah, selain alur pelabuhan juga terminal penumpukan terbuka, terminal penumpukan tertutup. Kemudian disediakannya kren minimal 150 ton. Kemudian dibenahi jalan di dalam pelabuhan. Kemudian disiapkan transportasi atau kendaraan yang standby, misalnya emas, atau batu bara, atau semen, atau tinggi itu juga harus ada. Ketika PT Pelindo sebagai operator di Pelabuhan Cirebon membuat infrastruktur itu, tinggal kita jual ke pelabuhan. Bukan pelabuhannya yang kita jual. Tapi supaya optimal bagaimana memaksimalkan keberadaan pelabuhan itu. Untuk itu saya melakukan studi Mas, dengan biaya sendiri. Saya berangkat ke Natuna. Saya beberapa kali ke Natuna mempelajari apa sih kebutuhan pulau-pulau terluar Indonesia. Ternyata semua barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adanya dari Pulau Jawa. Sampai kerat galeng karet gelang pun dari Pulau Jawa. Gas, kabel-kabel, baja ringan, semen, dan semuanya, termasuk air mineral sudah ada, es krim sudah ada. Ketergantungan ada di Pulau Jawa. Semua diberangkatkan dari Tanjung Priok. Padahal Tanjung Priok itu sudah overload, sudah berapa juta tius yang memadati Tanjung Priok. Kenapa tidak di Pelabuhan Cirebon? Harus dari Pelabuhan Cirebon yang bisa. Mas, kalau di pulau terluar Indonesia seperti Natuna, Anambas, dan lain-lain itu bergantung kepada tol laut, yaitu kapal logistik Nusantara. Itu 21 hari sekali nyamperin. Dari Jawa membawa telur segala macam. Saya pernah makan di Natuna, satu telur harganya 30.000. Karena memang telur itu tergantung dari Jawa. Sementara baru
Hari ke-15 masih seminggu lagi Ramadan. Nah, saya punya punya pemikiran daripada 21 hari tol Lognus, kenapa tidak bikin trip baru? Cirebon, Pontianak, Ranai. Jadi dibuka trip baru ya? Trip baru 7 hari perjalanan, kan lebih apa cepat ya daripada nunggu satu hari. Apa yang dibawa? Ya keperluan masyarakat Natuna, Anambas dan pulau luar sekitarnya. Kita ambil alih dari Janggar Tanjung Priok dari Cirebon diberangkatkan. Nanti pulangnya dari Natuna itu, dari Ranai itu ada kopra, ada hasil ikan laut. Itu ribuan ton. Membuka peluang ya? Iya, belum nanti dari Pontianak. Nah, itu kami sedang merintis. Iya. Dengan pelabuhan Cirebon optimal, banyaknya kapal-kapal antar pulau masuk, artinya menciptakan PADS. Masyarakat juga kena dampak. Abang beca, tukang teh botol, maaf ya, kulit panggul di pelabuhan akan hidup. Betul. Banyak restoran, hotel segala macam juga. Jadi setidaknya itu akan menghidupkan, ya. Menghidupkan dan meningkatkan PADS. Nah, jadi pemimpin Cirebon ke depan harus punya inovasi, bukan teori. Teori akan A sampai Z itu saya kira hanya cerita bohong saja. Ya, ketika duduk jadi kepala daerah boro-boro atau akan ingat dengan konsep dengan programnya, yang ada adalah berpusat dengan peninggalan dinasti sebelumnya yang harus dibenahi. Rutinitas. Nah, bukan sengaja kami sampaikan di publik biar nanti siapa tuh yang jadi kepala daerah. Nih, ada jalan yang bagus untuk meningkatkan PADS. Salah satunya adalah optimalisasi peluang yang real. Ya, tapi yang kedua, kita juga punya pelabuhan perikanan Nusantara. Tidak semua kota di Indonesia punya PPN. Cirebon punya PPN Kejawanan. Punya pelabuhan, punya kolam sandar dan lain-lain. Dioptimalkan. Dan jangan salah mas, misalnya ikan teri di Gebang, emang lain Gebang dengan ikan teri? Tidak. Ikan teri itu dari Medan, dari Natuna, dari aliran yang dioper ke sini, dipusatkan di Gebang. Ikan apa itu namanya? Ikan yang lain lah, di Indramayu. Apa nelayan Indramayu? Tidak. Dari luar Jawa, jadi sentral. Kenapa tidak masuk dari PPN Jawa? Dioptimalkan kembali. Saya dengan Kementerian Kelautan mempunyai konsep namanya Desa Wisata Bahari. Itu 4 tahun yang lalu. Iya. Kenapa saya punya konsep dengan teman-teman di PPN Jawa? Karena Cirebon 7 km garis pantai, tidak ada wisata laut. Nah, konsep itu diterima oleh kementerian, dibuat RIP-nya, sekarang ada Desa Wisata Bahari di Kejawanan kan? Iya. Objek wisata. Itu juga meningkatkan PADS. Jadi jangan hanya teori, jangan hanya konsep. Praktek dong. Saya belum jadi kepala daerah aja udah praktek demi masyarakat, demi daerah. Sampai melakukan kajian. Makanya saya apa yang saya alami, saya kasihkan kepada nanti calon-calon kepala daerah, wali kota atau wakil. Yang penting punya komitmennya. Tidak juga, komitmennya hanya kalau Anda ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya ini yang sudah saya rintis, silakan Anda lanjutkan. Iya. Kami yang merintis, yang sudah kami rintis. Kemudian bagaimana ketika pemerintah yang dulu 2 juta wisatawan target setahun, dari mana wisatawan? Apa yang mau dijual dari Cirebon? Traktor, dia sudah ada dari dulu. Wisata religi Gunung Jati ada dari dulu, tapi yuk dibenahi, dikasih inovasi baru. Sekarang mas, orang dari Jakarta ke Cirebon 2 jam 3 jam, udah makan kuliner, belanja pulang ya. Kenapa nggak mau tidur di Cirebon? Karena malamnya mau kemana? Di Bali itu ada tamu, nggak ada tamu, kayak cecak jalan. Iya. Entas. Di sini mau kemana? Mau karaoke, diskotik, Jakarta dibagi. Daripada kelimpang-kelimpung hidup di hotel malam, ya dia pulang cuma 3 jam sampai Jakarta juga jam 7 malam. Nggak buang uang. Nah ini pemerintah juga harus yang ada. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana objek wisata ini terintegrasi.
Caranya gampang. Di Cirebon ada terminal kelas A milik kementerian, ada terminal punya Pemda kosong, dijadikan pusat. Jadi semua mobil wisatawan parkirnya di situ, kayak di Badung, Bali. Jadi terintegrasi gitu. Semua parkir di situ, semua wisatawannya turun, disiapkan mobil-mobil Citos. Atau di Cirebon udah punya mobil-mobil damri kayak gitu. Buka trip Labuan terminal Harjamukti, muter PPN Kejawanan, Desa Wisata Bahari, dari situ muter ke Keraton, ke Kota Tua, BAT, ke Pelabuhan Heritage, kemudian keluar lagi, lanjut lewat ke Kresidenan, terus nih. Dari terus nih, ulangnya dua sinar lagi, terminal. Ini udah hidup nggak? Iya. Semua rajin, handicraft, semua hidup. Laku. Masuk PADES, masuk. Kita coba dari dunia wisata. Nah, hal-hal ini juga kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dampaknya besar. Ya. Makanya apa yang telah kami rintis, walaupun nanti tidak jadi kepala daerah, silakan rintisan kami juga. Seperti yang sudah disampaikan. Sebab saya melihat Cirebon dari tahun ke tahun setelah pasca komedi Safudin, biasa-biasa saja. Betul. Apa yang signifikan kan? Padahal sih Mamo nih bukan ngomong biasa-biasa saja, jauh dari harapan. Selalu ekstrim. Ya tapi kan nggak apa-apa. Ya, untuk bareng-bareng kita introspeksi lah bahwa kecil, Pak. Ya. 5 kecamatan, 22 kelurahan, 350 sekian RW. Iya. Itu sebenarnya gampang dibenahi. Kalau memang Nawa itu pemimpin Cirebonnya memang ingin membenahi. Kalau kembali lagi hanya sekedar cari uang, cari jabatan, ya kita repot. Bicaranya kembali modal. Ya. Tapi sebenarnya Mas, maaf, kami 6 tahun bergerak di bidang lingkungan hidup dan bidang. Ya. Saya berangkatkan pencaksilat ke Singapura. Biaya sendiri, dapat emas. Dapat emas melawan 34 negara internasional di Bedok Singapura. Saya rekrut sendiri para pesilatnya, saya bawa, saya biayain, dari satu pihak dari pemerintah. Dapat emas, nama harum Cirebon. Tudong, saya tidak mengangkat. Kemudian saya melihat sanggar-sanggar itu orang anak kecil latihan sama melek, bertahun-tahun sudah ahli, tapi tidak pernah dia punya kebanggaan. Di mana ruang ekspresinya? Akhirnya kami mengajarkan di lapangan Kebumen, jalan anak sekuan, kami siapkan sound systemnya, kami siapkan lightingnya. Silakan loh para sanggar, ini pentas kita pada nonton, senang kan? Ya kan? Termotivasi. Itu mengeluarkan uang besar. Ya kalau kita lillahi ta'ala juga enggak sih keluar besar. Kalau itu pun harus keluar uang, pemerintah daerah tidak akan bangkrut. Ya. Dan masih dalam kapasitas kemampuan ya. Kemampuan lah, jadi hidup. Kemudian contoh lagi yang lain-lain, bahwa jalan-jalan di Cirebon sudah nggak bisa dilebarin, karena ya sudah segitu. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, bagaimana sih? Ya tadi kita tuh tidak siap sebetulnya menjadi daerah destinasi wisata. Ketika bus masuk kota, semuanya macet, terutama hari Sabtu Minggu. Sekarang tiap hari macet, karena tadi tujuan wisata. Nah itu kan terlambat untuk dibenahi saat itu. Apakah tidak bisa dibenahi? Masih bisa, walaupun presentasinya yang tadi saya cerita. Terminal Harjamukti dioptimalkan, kemudian transportasi dan integrasi dimunculkan, bisa, dan semuanya akan menghasilkan PNS. Tapi ada tapi Mas. Iya, gimana nih? Saya ungkap ini kepada nanti siapa yang akan berkompetisi dan siapa yang jadi pemimpin sebagai wali kota dan wakil wali kota. Kan semuanya Allah yang menang. Kalaupun nanti saya tidak maju atau tidak jadi, tapi langkah-langkah yang telah kami lakukan ini jangan sampai hilang. Bisa menjadi master plan kalau dilanjutkan. Baik, kira-kira gitu. Jadi saat masyarakat Cirebon, pilihlah pemimpin yang mempunyai nawa itu untuk membangun.
bukan mencari sesuatu untuk pribadi. Itu yang paling penting. Carilah sesuatu yang memang bukan untuk pribadi. Ini penting dicatat. Perjalanan kota Cirebon. Kota Cirebon adalah sebuah kota yang mewarisi keemasan kita masa lalu. Itu masa lalu. Tapi bisa dikembalikan manakala kita mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kapasitas yang salah satunya sudah disebutkan oleh Mamo tadi ya, Mo. Mo, ini saya sekali Mo. Saya yakin Mamo masih punya gagasan, konsep-konsep yang luar biasa yang biasa Mamo diskusikan di markas besar ini. Tapi nanti kita next episode Mo ya. Episode berikutnya kita akan bedah bagaimana kita menjemput, mengembalikan keemasan kota Cirebon. Mo, hatur nuhun, terima kasih. Waktu jua ini Mo, terima kasih banyak atas ilmunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk pemirsa di mana berada. Pemirsa, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, namun kita akan tetap bertemu tentunya dengan topik-topik yang akan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua. Akhirnya, saya Tony Bintang, mewakili kita bekerja bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.